Halo, berjumpa kembali dengan saya Dodi dari podcast 2045. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh di bidang pendidikan non formal, yaitu di pondok pesantren, ya. Dan pondok pesantren termasuk salah satu pendukung dari pendidikan anak-anak bangsa. Oleh karena itu, mari kita berbincang tentang apa yang sudah dilakukan oleh pondok pesantren. Kita akan berbincang bersama Gus Fauzi, pemimpin dan pengasuh pondok pesantren An-Nur Az-Zahra yang berada di Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang. Yuk kita berbincang dengan beliau. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Dodi. Gus, bisa cerita, jenengan kan selaku pengasuh pondok pesantren An-Nur Az-Zahra, karena An-Nur itu juga tersebar di mana-mana ya. Pusatnya ada di Bulu Lawang, Malang. Nah, ini An-Nur ini masih ada kaitannya ya dengan mungkin ikatan saudara, terus apa hanya nama saja dengan yang ada di pusat Malang? Ya, terima kasih. Jadi An-Nur Tempe dengan An-Nur Bulu Lawang Malang ini masih ada hubungan keluarga. Kebetulan ibu saya adalah putri keempat dari Kiai Haji Anwar Nur. Jadi An-Nur Bulu Lawang itu salah satu dari singkatan dari Anwar Nur. Jadi Kiai Haji Anwar Nur mendirikan pesantren An-Nur, dan kita juga beri nama An-Nur karena kita bahasanya tabarukan pada Bayi Anwar Nur, kita beri nama Az-Zahra, tabarukan kepada ibu saya. Kira-kira begitu. Baik, apa yang menjadi landasan filosofi utama yang menjadi landasan dari pendidikan di pondok pesantren ini, Gus? Ya, filosofi utama di pesantren adalah pendidikan yang menerjemahkan dari insanul kamil, manusia yang sempurna, yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Di mana Kanjeng Nabi Muhammad itu seorang yang sangat berakhlakul karimah. Maka di pesantren pendidikan utama ini harus berlandaskan akhlakul karimah. Di dalam hubungan kita sesama kita kepada Allah, kita pun kita ajarkan. Begitu juga hubungan antar manusia dengan manusia. Jadi kita mencoba menyontoh Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira itu. Oke. Baik. Lalu bagaimana pondok pesantren yang jenengan kelola ini bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan nilai-nilai tradisionalnya? Bagi saya hal seperti itu sudah sangat mudah, karena kita ini hidup di zaman ini sudah diberikan contoh dengan perjalanan Wali Songo. Ketika Nusantara ini masih Hindu, masih Buddha mayoritasnya, Wali Songo terjun ke Nusantara dengan menyebarkan agama Islam tanpa harus tergerus oleh perkembangan zaman, tetapi beliau bisa mengikuti zaman. Terbukti ada bonang, ada nyanyian-nyanyian Jawa, tetapi filosofi ketauhidan itu tetap tidak tergerus sama sekali.
Contoh ada, kalau di istilah di Solo itu ada sekaten. Sekaten. Sekaten itu kan satu pengambilan dari asyhadaten, sebuah acara ritual kebudayaan tetapi dalam rangka pendekatan kepada Allah, kira-kira begitu. Pesantren kita zaman hari ini adalah zaman teknologi, zaman hari ini ada pendidikan formal, ya sudah, kita juga menyelenggarakan pendidikan formal tanpa harus menghilangkan nilai-nilai kepesantrenan. Oh gitu. Ya, terbukti alhamdulillah kemarin anak didik kami dalam bidang kepesantrenan Harapan 3 tingkat nasional lomba muhafadzoh Aqidatul Awam. Tuh. SMP kami kemarin mampu mengalahkan SMP Negeri Tempe, SMP Negeri 1 Sukodono di dalam cerdas cermat tingkat SMP bidang sejarah. Nah, artinya ya ini bukti realita bahwa kita tidak mau kalah dengan yang lain tanpa harus menghilangkan jati diri kita. Iya. Itu hal yang sangat penting. Baik, lalu selama ini dalam menjalankan dan mengelola pondok pesantren sudah barang tentu tidak seperti yang masyarakat bayangkan ya, mulus begitu, pasti ada hambatan, tantangan. Apa sih tantangan terbesar dalam mengelola pondok pesantren khususnya di lingkungan kita di Lumajang ini? Ya, tantangan kita terutama di zaman hari ini adalah bersatunya wali murid. Wali murid itu turut serta mendorong itu hari ini juga sangat ribet ya. Terkait dengan undang-undang HAM, ada pelanggaran-pelanggaran yang yang bagi saya itu sebuah pendidikan. Satu sisi contoh ya, contoh sekarang yang sering dihembuskan bahkan mungkin negara dilarang pembulian. Iya. Dilarang pembulian. Kalau bagi saya pembulian itu jika memang melewati batas, saya tidak setuju. Iya. Tetapi pembulian itu juga penting. Pentingnya dari mana? Pendidikan mental. Anak harus dijadikan generasi yang bermental baja. Karena ketika dia belajar, ketika dia terjun di masyarakat, itu tidak akan lepas dari sebuah pembulian. Omongan negatif dari tetangga sekeliling itu tidak bisa dihilangkan. Iya. Anda mau jadi apa, dari level pengemis sampai dari level presiden, itu tidak lepas dari sebuah pembulian. Ketika mental anak lemah, hanya diomongi rambut keriting, rambutnya koyo mie saja, ini dilarang dan dia tidak pernah dilatih untuk mendengarkan rambut mie, mental mereka akan tempe. Jadi saya mendukung upaya pemerintah dalam satu sisi pembulian, tapi dalam satu sisi tidak. Pembulian yang bagaimana? Betul. Jadi, harus ada batasan-batasan. Jadi artinya pembulian itu kan beda dengan tindak kekerasan ya. Jadi pembulian itu kekerasan kan fisik ya. Kalau pembulian itu kan hanya sebatas bukan nonverbal ya. Sehingga harus ada batasan yang jelas. Tapi sepanjang pembulian yang masih artinya kan tidak kelewatan batas ya, untuk menempa mental supaya anak itu tahan banting. Sekarang ini anak ini apa istilahnya ya, dalam bahasa anak ini kan cengeng ya, artinya kan cengeng sekali. Diolok-olok dikit kadang-kadang sudah nangis, padul ke orang tuanya, sehingga nanti pas dilaporkan ke undang-undang apa itu ya yang membatasi gerak, sehingga anak-anak sekarang terutama generasi muda Gen Z itu kan mentalnya kan kurang setahan banting seperti dulu ya, karena
dikit-dikit ya itu tadi menjadi apa ya, karena harus selalu apa ya, enggak menjadi cengeng ya artinya gitu. Sehingga itu menurut panjenengan artinya sepanjang bully itu masih dalam batas apa ya, norma yang wajar, itu nggak apa-apa, karena untuk ini toh tidak ada unsur kekerasan, hanya melatih mentalnya. Kalau tidak begitu kan ya memang enggak, ini nanti di masyarakat justru pembuliannya sebenarnya di masyarakat, sehingga kalau sudah terlatih kan nyaman ya. Jadi begini, menurut saya kita jangan lata ya. Sekarang pendidikan tidak boleh pakai fisik, laki-laki tidak pakai boleh membuli. Saya berikan kasih contoh Islam yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu boleh pakai fisik, boleh. Terbukti ketika anak umur 7, orang tua wajib menganjurkan anaknya sholat. Ketika umur 10, kalau tidak mau sholat, orang tua boleh memukul. Tetapi tetap ada sebuah batasan. Ghairu mubarrahin, itu tidak sampai pukulan yang melukai, pada tempat yang wajar, tidak sampai memarah. Iya. Dan pukulan-pukulan itu hanya sebuah pendidikan agar anak takut, hanya untuk menakut-nakuti. Iya. Batasannya sampai di taraf situ batasannya. Nah, sekarang kan enggak. Selain yang melakukan pemukulan kadang melewati batas, satu. Yang kedua, kemudian difahami bahwa pendidikan itu semua enggak boleh ada fisik, enggak boleh ada bully-bulian. Bagi saya ini terlalu cengeng. Kita mau membuat generasi, padahal mental itu nomor 1. Iya. Dari seluruh instansi yang bermental kuat, siapa? Tentara. Baik dari tubuhnya maupun dari mentalnya. Memang karena latihannya begitu. Nah, kita ini mau mencetak generasi di zaman yang semakin canggih 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ketika ini tidak kita siapkan mentalnya, remek. Karena untuk membangun mental generasi muda itu kan berbicara satu generasi, bukan setahun 2 tahun ya proses. Sehingga artinya ya dalam batasan-batasan tertentu itu tadi. Karena sekarang itu kan kadang bukan dicubit, hanya ini kan dibesar-besarkan ya. Nah ini ya barangkali juga ini Gus, menurut pendapat panjenengan peran orang tua gimana ini dalam hal ini? Ya ini yang menjadi tantangan berat kita. Menjadi tantangan berat kita ketika orang tua tidak bisa bekerja sama. Iya. Dalam literatur Islam, sebuah kesuksesan pendidikan itu harus tergantung oleh 3 orang: guru, wali murid, dan anak didik. Ketika guru dan wali murid ini menjadi satu, anaknya masih tidak mau, ini masih memungkinkan hasil yang bagus. Tetapi ketika guru ngajari A, sementara wali murid B, maka tidak mungkin pendidikan ini menjadi sukses. Dan teorinya di dalam kitab Talimut Ta'lim untuk menjadikan sukses adalah ketika seorang tua itu mau memasrahkan anak didiknya kepada kiai, itu harus seperti orang tua pasien kepada dokter. Sudah pasrah. Pak, ini anak saya sakit, panjenengan obati. Dia pasrah. Mau yang disuntik bagian mana, dia pasrah. Iya. Nah, pendidikan ini akan menjadi baik ketika orang tua itu pasrah, sudah pasrah. Kecuali kalau di dalam kedokteran ada istilah malpraktek. Nah, malpraktek ini saya bahasakan adalah ketika pendidikan itu melakukan
fisik yang berlebihan atau pembulian yang berlebihan. Baru ini saya akan mau praktek. Selama ini tidak, ya nonsen. Sudahlah pasrah. Apa kata pendidiknya? Ini yang menjadi tantangan berat, karena satu sisi orang tua banyak yang kemudian dicekoki dengan sinetron, dilarang membuli, kemudian dilarang memukul, dilarang getak anak. Yang mungkin mana ada pendidikan itu sukses hanya dengan senyuman. Kan ya tidak, tidak bisa. Ibarat layang-layang itu tidak akan bisa naik tinggi ketika benang itu harus kita lepas terus, kita turuti, tidak mungkin bisa. Tapi layang-layang itu bisa naik tinggi ketika benang itu kita lepas, kita tarik, kita lepas, kita tarik, baru bisa naik tinggi. Ya mestinya begitu. Kalau kemudian sekarang Indonesia dimainkan dengan HAM, nggak boleh ini, nggak boleh ini, ribet Pak. Kita nggak jadi ngajar, mau ngajar takut masuk penjara itu. Iya. Baik. Lalu apa upaya Gus dalam mengelola di dalam pondok pesantren, khususnya di An-Nur Azhara ini, dalam mendukung dengan perkembangan yang modern seperti ini untuk membentuk generasi muda maupun santri-santri yang bisa ngemet maupun tidak ketinggalan zaman lah dengan dunia sekarang, terutama untuk menyongsong memasuki anak-anak santri nih ya, memasuki dunia kerja. Sekali lagi saya gambarkan bahwa pesantren adalah tempat pendidikan yang menyontoh manusia sempurna yang bernama Muhammad Rasulullah. Anda melihat Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu salah satu sisi, dia di dalam beribadah itu luar biasa, sampai kakinya bengkak. Hubungan sosial dengan masyarakat beliau sangat ramah, hingga seorang pengemis yang buta, yang tiap hari mencaci mengumpat Kanjeng Nabi tetap menyuapi. Itu sangat indahnya Rasulullah. Bagaimana kemudian Rasulullah di dalam bidang ekonomi? Sampai lihat, Kanjeng Nabi itu mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu kalau mau dibahasakan sekarang, pengusaha sukses, pengusaha amanah yang sangat sukses dan jujur. Sehingga di pesantren ini ya harus ada pendidikan agamanya, ada pendidikan sosial yang ramah, yang jujur pada seorang, ada juga pendidikan perekonomiannya. Hari ini di pesantren kita, alhamdulillah, ini karya anak-anak An-Nur Azhara, Santri ya, santri. Karya santri bisa membuat lampu Al-Azhar. Ini semua untuk komponennya ya. Komponennya ini yang nyeting, yang gambar dan lain sebagainya ini adalah anak kita. Masih baru berdiri 4 tahun di Kabupaten Lumajang, tapi alhamdulillah kita hari ini sudah mampu menelurkan, membuat Al-Azhar. Maka bagi saya, pesantren ini mau nyontoh apa? Pesantrennya nyontohnya pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ekonom yang sukses, hubungan sosialnya bagus, hubungan kepada Allah pun juga sangat bagus. Tidak ada lain kecuali kita ittiba terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi itu salah satu kegiatannya, seperti yang aturkan, bahwa di pondok pesantren tidak hanya belajar agama, tapi belajar hal yang umum, termasuk hal-hal persiapan keterampilan, menyiapkan santri-santri pada saat sudah lulus nantinya bagaimana di masyarakat maupun di dunia kerja. Salah satunya ini ya, dari di lampu ini ya. Bagus, saya kira ini untuk salah satu hasil karya dari santri pondok pesantren An-Nur
Azhara yang dengan nama An-Nur Azhara ini masih 4 tahun ya. Masih 4 tahun. Masih 4 tahun. Iya. Baik. Sebagai closing statement, Gus. Jadi apa kalimat harapan yang ingin disampaikan baik kepada pemerintah, masyarakat agar pondok pesantren secara umum ini mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa harus ada sekat. Barangkali ada kalimat-kalimat yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin tekankan kepada semua bahwa pesantren adalah tempat pendidikan yang mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang ekonom handal. Bukti handalnya adalah beliau dulu dagang dari Arab Saudi ke Suriah, ke Syria atau ke Suriah. Artinya beliau sudah ekspor. Iya. Beliau eksportir. Nah, ini harapan kami adalah pesantren An-Nur Azhara atau pesantren-pesantren yang lain, mari kita semangat terus untuk mencontoh, memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa pesantren adalah tempat pendidikan yang ujungnya adalah mencontoh semua tindak lampah hanya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Lumajang terutama untuk memberikan dukungan penuh terhadap pesantren. Bagaimanapun pesantren di Indonesia ini dibanding negara Indonesia lebih dulu pesantrennya. Lebih dulu pesantren, baru negara Indonesia ini terbentuk merdeka pada tahun 1945. Karenanya saya berharap pemerintah pusat atau pemerintah Lumajang kepada Bunda Indah dan Pak Yuda, Wakil Bupati yang terpilih, ke depan harus memberikan dukungan penuh kepada pesantren, sekolah, lembaga pendidikan yang lain, lembaga non formal. Mari kita dukung terus agar generasi ke depan Lumajang ini menjadi generasi emas. Terima kasih, itu yang bisa saya harapkan. Baik, pemirsa dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang kami dengan Gus Fauzi, salah satu pengelola pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lumajang. Semoga perbincangan kita bisa bermanfaat. Sampai bertemu di episode selanjutnya dengan topik-topik yang lain. Saya Dodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.